di jumlah saya maupun tokoh yang ada di belakang kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau telah mengucapkan dari dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kajari, yang saya hormati Pak Guru, Ibu Kaidah, Ibu Jaksa, yang saya hormati Bapak dari kita bersaudara, serta staf dan Pak Deng, sebagai teman kita, yang telah kita sama-sama berada di tempat ini. Adapun tujuan dan maksud dinas adalah bersama Bapak Kejaksaan kami adalah ingin memantau dan melihat sejauh mana penanganan limbah batubara kita di tambang batubara saudara, serta bagaimana sistem penanganan di Stokpel dalam rangka ekspor ke luar negeri. Untuk kita ketahui bersama dari PT Mikro Saudara bahwa Bapak Kadir beserta Ibu dan Pak Jaksa ini sebagai pendamping kami tahun 2023 ini di bidang baik pelaksanaan kegiatan rutin maupun kegiatan perusahaan-perusahaan terhadap limbah dan lingkungan. Maka beliau Bapak ini beliau bersama kami sampai ke depan jangan kali setelah nanti pandangan lain yang bahwa Bapak Jaksa merupakan pendamping daripada dinas dalam rangka pendamping hukum. Makanya kami saat pergi ke lapangan maupun meninjau perusahaan maupun beberapa emas maupun tambang batubara, kami membuat beliau ini sebagai pendamping kami sebagai pendamping hukum, di mana kami bisa berkonsultasi terhadap hukum untuk kedepannya sehingga Aceh Barat dapat adem selalu, tidak ada berikut seperti kemarin itu tumpahan sedikit batubara sudah ribut. Ini ada bapak ini yang pendamping kami, insya Allah bisa kita selesaikan dengan baik dan sempurna dan tidak terjadi suatu hal-hal terhadap demonstrasi. Ini yang kita kisahnya selalu tangani sehingga semua perusahaan yang ada di Aceh Barat dengan tenang bisa bekerja dan tidak ada gangguan dari pihak luar. Dan untuk ini saya mohon mudah-mudahan ke depan terus kita bekerja sama dengan baik dan tidak ada kendala di lapangan seperti 2 hari lalu juga ada tumpahan batubara di laut. Alhamdulillah saya lihat dari pihak Pemerintah maupun mungkin pihak 1-2 sigap dalam membersihkan sesuai hasil kita di PRK bulan yang lalu. Mungkin demikian dan setelah ini sehingga kita dapat segera mengatas saat ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis yang sudah menyampaikan pembuka dalam kunjungan pada hari ini dan mungkin dari Pak Tegari dan juga Pak Amir Pusaka Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Kasih, yang saya hormati tuan rumah, para saudara, tidak bisa saya sebutkan satu persatu jabatan dan nama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu di ruangan ini dalam acara kunjungan dan ilhaq ke Salawat beriring salam semoga kita berikan kepada kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari belakang menuju orang dunia yang bisa akan pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, sehubungan dengan hadirnya kami di sini seperti yang Kadis Ikon itu jelaskan tadi,
kegiatan lingkungan hidup seperti dinas lingkungan hidup. Saya tidak bisa menyebutkan A, B, C dan D. Seperti yang Kepala Dinas bilang tadi, bahwa semua kegiatan yang ada di dinas lingkungan hidup Kabupaten Aceh Barat tahun 2023 beliau minta pendampingan, sehingga pada bulan Januari kemarin kita sudah dan inilah kajian kami karena kami diundang, bukan diundang oleh kita, kami diundang oleh komandan ini, Pak Kadis. Nah, kalau tanpa dia mungkin saya tidak sampai di ruangan ini. Ya. Nanti kalau saya datang ke sini aja orang bilang ada apa itu Pak Kajari kan? Mungkin itu saja pengantar dari saya. Jangan ada berpikir hal-hal yang lain seperti Pak Dinas bilang tadi, bahwa kami ini pendampingan hukum. Tujuannya adalah seandainya ada sedikit yang tidak tahu, kalau kami tahu kami akan kasih tahu. Kalau kami tidak tahu, kita sama-sama cari tahu supaya kita ikut lewat aturan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pengantar dari kami, khususnya dari BPN. Bila kita berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembukanya dari Pak Kajari. Memang pada hakikatnya kita juga memberikan apresiasi ini Pak kepada Pak Kadis Lingkungan Hidup, karena mungkin ini salah satu solusi yang harus diambil oleh pemerintah. Karena kalaupun tidak didampingi oleh perusahaan ini, Pak Kadis juga susah Pak menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar. Kadang-kadang sisi-sisi yang positif pun yang disampaikan oleh dinas ini juga negatif pada orang-orang yang punya kepentingan tertentu. Dan alhamdulillah hari ini mudah-mudahan sinergisitas ini bisa membangun dan menjaga investasi yang ada di Aceh Barat. Sebelum itu mungkin secara teknis Pak Saprinardi ada yang perlu disampaikan mungkin kepada Pak Saprinardi misalnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bapak yang diterima, yang pertama saya hormati Pak Kadis, Pak Kajari, Pak Diswanto, dan Bapak Ibu lain yang hadir di tempat ini. Selamat datang nih Pak. Kebetulan dulu saya pernah undang Pak Kajari ke sini, tapi beliau diundang oleh Bapak duluan nih Pak. Saya udah pernah mengundang Pak Kajari untuk ya sambilan site visit lah, melihat kegiatan operasional kita, main-main ke lokasi kan, lihat aktivitas operasional kita dalam hal kegiatan operasi produksi pertambangan. Nah, terkait dengan kunjungan ini, mungkin kunjungan dari DLH seperti biasa yang rutin Pak dilakukan. Mungkin dalam hal ini mungkin tim DLH mengikut sertakan pihak kejaksaan ya. Nggak apa-apa Pak, jadi kami juga welcome. Silakan nanti jika memang ada hal yang ingin yang jadi masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk tindakan perbaikan kami ke depan seperti apa baiknya, dan juga jika memang ada masukan-masukan terkait dengan dalam hal kegiatan operasional kita, mungkin kami sangat terbuka Pak untuk diberikan masukan sehingga kami juga bisa melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal kegiatan operasional kita ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin itu aja Pak Mangarif yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Pak Saprinardi. Mungkin langsung singkat aja Pak ini sebelum kita ke lapangan. Mungkin kunjungan kita hari ini sebagaimana rekomendasi dari kunjungan rutin yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, kita mungkin mengarah ke area UMP 16 yang memang menjadi rekomendasi kemarin, termasuk nanti kita ke area reklamasi dan arahan lain nanti kita tunggu saja dari Pak Kadis kemana, dan nanti mungkin tim Biro bisa berkoordinasi. Mungkin Pak Madain sebelum kita ada lagi yang perlu disampaikan? Oke, terima kasih. Mungkin Pak silakan dulu mencicipi jamuan yang ada di atas meja, walaupun dari tadi sebenarnya hari Senin ini sambil kita juga bersiap-siap untuk mempersiapkan APD dan berangkat ke tambang. Demikian dari kami sebagai pembuka dan juga sebagai moderator pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat bersama kejaksaan di PT MIPA pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 melihat kondisi batubara di komplek tapel kantor MIPA Kecamatan Merbu, Kabupaten Aceh Barat. Bapak Bukari ST selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Barat langsung meninjau ke lapangan tempat stopel atau tumpukan batu bara di PT MIPA, didampingi bersama Bapak Kajari Kabupaten Aceh Barat dan serta rombongan dari kantor DLHK Kabupaten Aceh Barat. Inilah tumpukan batu bara yang ditinjau langsung oleh Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 didampingi bersama Pak Kajari Kabupaten Aceh Barat dan serta rombongan. Mereka pemantauan dari Dinas DLH. Pemantauan Dari Dinas DLH bersama Pak Kajari Aceh Barat sebagai pendamping DLH dalam bidang hukum, sehingga semua perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Aceh Barat bisa kita kenali dengan baik dan tidak ada terjadi persoalan-persoalan yang berarti. Ini merupakan batu bara hasil daripada tambang PT MIPA Persaudara.